Tuan Muda Feng, lihat racun api saya. Yuan Xiong benar-benar tidak memiliki wajah untuk berbicara. Sangat sulit bagi seorang penatua untuk meminta bantuan dari generasi yang lebih muda. Yang paling penting adalah Yuan Xiong menyinggung Feng Wuchen, yang membuatnya semakin sulit untuk berbicara. Tapi tidak mungkin, siapa yang memberitahu Feng Wuchen cara menghilangkan racun api? Siapa yang tidak memintanya untuk bertanya? Feng Wuchen tidak menjawab, memandang Zhang Han dengan acuh tak acuh, dan berkata, Tuan Pavilion Yu, Manajer Zhang, saya lupa memberitahu Anda bahwa keluarga Feng tidak menyambut Anda, tolong, bawa barang-barang ini pergi. Ini. Keduanya menjadi cemas begitu mereka mendengarnya. Yuan Xiong dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke Feng Qianyang, berharap Feng Qianyang dapat mengucapkan kata-kata yang baik untuknya. Tetapi ketika dia melihatnya, dia kecewa. Feng Qianyang menutup matanya dan beristirahat, sepertinya dia tidak ikut campur. Feng Zhenqiong dan Xiao Qingqing juga tidak berbicara, sepertinya Feng Wuchen membuat keputusan sendiri. Jika Yuan Xiong tidak meminta maaf, Feng Zhenqiong dan yang lainnya tidak akan pernah ikut campur. Tuan Feng, tolong, selamatkan saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Zhang Han menolak untuk menyerah. Sudah terlambat untuk menyesalinya. Bagaimana kamu memperlakukan Tuan Muda ketiga ketika kamu berada di Pavilion Wanbao? Xiaolan berkata dengan dingin. Ini. Yuan Xiong tersipu dan berkata dengan malu, Tuan Feng, orang tua ini tidak boleh, apalagi menghina Tuan Feng, dan saya harap Tuan Feng tidak mengingatnya. Jika tidak, selama Tuan Feng menyukainya, harta apapun di Pavilion Wanbao dapat diberikan kepada Tuan Muda Feng, dan itu akan diperlakukan sebagai permintaan maaf untuk Tuan Muda Feng. Bagaimana? Harta Pavilion Wanbao, aku masih tidak menyukainya. Feng Wuyu menggelengkan kepalanya. Feng Qianyang menyipitkan mata pada Yuan Xiong, dan dengan cepat menutupnya lagi, bertanya-tanya dalam hatinya, Wu Chen meminta lelaki tua ini untuk mengirim berita tentang mengeluarkan racun api ke Pavilion Wanbao, hanya untuk membuat Yuan Xiong mengambil umpan, sehingga dia bisa mendapatkan harta karun dari Yuan Xiong, tapi mengapa dia mengatakan dia tidak menyukainya? Apa yang ingin dilakukan anak ini? Akses. Mendengar Feng Wuchen berbicara, bahkan jika dia tidak menyukainya, Yuan Xiong sangat gembira, yang setidaknya menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk negosiasi. Jika Feng Wuchen tidak berbicara, atau jika dia meledakkannya secara langsung, maka tidak ada negosiasi. Tuan Feng, bagaimana jika itu adalah seni bela diri Xuanji tingkat rendah? Yuan Xiong bertanya ragu-ragu, dengan sedikit kebanggaan di wajah lamanya. Seni bela diri tingkat rendah Xuanji. Kelopak mata Feng Zhenqiong melonjak, jelas bergerak. Tidak hanya Feng Zhenqiong, tetapi tiga tetua dan Xiao Qingqing semuanya memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Melihat ekspresi terkejut beberapa orang, Yuan Xiong bahkan lebih bangga, dan Zhang Han juga mulai menyalakan harapan. Jangan melihatnya sebagai keterampilan bela diri tingkat rendah Xuan, tetapi untuk kota Wushuang, ini jelas merupakan harta yang tak ternilai harganya, dan seluruh kota Wushuang tidak dapat menghasilkan keterampilan bela diri tingkat Xuan tunggal. Jika Yuan Xiong bisa mendapatkannya, saya khawatir itu satu-satunya di Pavilion Wanbao. Meskipun seni bela diri tingkat Xuan sangat berharga, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan. Feng Zhenqiong dan yang lainnya semua memandang Feng Wuchen dan sangat prihatin dengan keputusan Feng Wuchen. Jika keluarga Feng mendapatkan seni bela diri tingkat Xuan, kekuatan mereka pasti akan menjadi lebih kuat, dan sama sekali tidak masalah untuk menjadi kepala dari 4 keluarga besar. Aku tidak menyukainya. Tapi Feng Wuchen menjawab, yang hampir tidak membuat mereka marah. Yuan Xiong dan Zhang Han hampir tidak bisa duduk diam dan jatuh, dan menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak, mengira mereka salah dengar. Ini adalah keterampilan bela diri tingkat rendah dari Ordo Mendalam.
Feng Wuchen sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak menyukainya. Tuan, itu seni bela diri Xuanji, bukan Huangji. Xiaolan mengira Feng Wuchen salah dengar, dan buru-buru mengingatkannya di telinganya. Kakak ketiga, apakah kamu ingin memikirkannya lagi? Feng Yuan juga buru-buru bertanya dengan suara rendah, jelas sangat tertarik pada seni bela diri tingkat Xuan. Tuan Feng, ini adalah seni bela diri Xuanji, bukan Huangji. Yuan Xiong juga dengan cepat mengingatkannya bahwa dia masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan Feng Wuchen. Apa yang ingin dilakukan bocah bau ini? Tidak ingin seni bela diri tingkat Xuan. Feng Zhenqiong memarahi dengan marah di dalam hatinya, berharap dia bisa membantu Feng Wuchen setuju. Tidak ada seorang pun di keluarga Feng yang tahu obat apa yang Feng Wuchen jual di dalam labu, atau apa yang ingin dilakukan Feng Wuchen. Aku tahu itu seni bela diri Xuanji, dan telingaku bisa mendengarnya dengan jelas, tapi bukan ini yang aku inginkan. Feng Wuchen tidak tergerak, dan dia benar-benar tidak menyukai Xuanji belaka. Dalam ingatan Dewa Naga Jahat, ada terlalu banyak seni bela diri yang menakutkan. Bagaimana Feng Wuchen bisa menyukai seni bela diri sampah ini? Bukankah yang kamu inginkan? Zhang Han tercengang, tidakkah kamu menginginkan seni bela diri Xuanji? Apakah visi Anda terlalu tinggi? Jika ini dilepaskan, saya takut orang-orang di kota Wushuang akan dirampok dan berdarah, dan saya takut 4 keluarga besar akan bertarung karena ini. Tertegun sejenak, Yuan Xiong bertanya, apa yang Tuan Muda Feng inginkan? Seni bela diri Xuanji sudah menjadi harta paling berharga di Paviliun Wanbao. Yang paling dikhawatirkan Yuan Xiong adalah apa yang diinginkan Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum ringan, apa yang saya inginkan, Paviliun Master Yu pasti bisa mendapatkannya. Karena Feng Wuchen berkata dia bisa mengeluarkannya, Yuan Xiong tidak bisa menahan nafas lega, dan kemudian bertanya, saya tidak tahu apa yang diinginkan Tuan Muda Feng. Jika orang tua ini bisa mengeluarkannya, dia akan melakukannya, pasti memberikannya kepada Tuan Muda Feng. Tuan Paviliun Yu, Anda dapat memikirkannya sebelum menjawab. Jika Anda setuju dengan saya dan kemudian kembali, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Feng Wuchen sedikit mencibir. Cener, apa yang kamu inginkan? Apakah ada yang lebih berharga dari seni bela diri Xuanji? Xiao Qingqing tidak bisa tidak bertanya, dia benar-benar tidak bisa memikirkannya. Yuan Xiong mengerutkan kening. Setelah memikirkannya, dia memikirkan semua harta di Paviliun Wanbao, tetapi dia tidak bisa memikirkan harta apapun di Paviliun Wanbao yang lebih berharga daripada seni bela diri Xuanji. Meskipun keterampilan bela diri tingkat Xuan sangat berharga, itu bukan apa-apa bagi Yuan Xiong. Sebagai seorang alkemis, jika dia bisa maju ke Master Alkimia tingkat 2, atau bahkan alam yang lebih tinggi, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Oke. Selama Tuan Feng bisa menyingkirkan racun api untuk orang tua itu, tidak peduli apa yang Tuan Feng inginkan, orang tua itu akan berjanji padamu. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Yuan Xiong langsung setuju. Sangat bagus. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, saya ingin hak untuk membeli dan menjual barang di Paviliun Wanbao. Hak Paviliun Wanbao untuk membeli dan menjual barang. Ketika Yuan Xiong mendengar ini, dia menatap Feng Wuchen dengan kaget. Berdagangkan. Feng Zhenqiong dan yang lainnya juga menatap Feng Wuchen dengan takjub. Feng Wuchen hanyalah seorang anak laki-laki berusia 16 tahun yang tidak mengerti bisnis sama sekali. Apa yang dia inginkan hak untuk membeli dan menjual. Feng Jia tidak punya apa-apa untuk dijual. Selain itu, keluarga Feng memiliki toko sendiri, dan ada lebih dari selusin, jadi mereka tidak memerlukan hak perdagangan sama sekali. Kakak ketiga, mengapa kamu menginginkan perdagangan ini kan? Bukankah keluarga Feng kita memiliki 13 toko? Kakak kedua Feng Zhan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku punya kegunaanku sendiri.
Feng Wuchen menjawab, menatap Yuan Xiong lagi, dan berkata, Tuan Pavilion Yu, ketika saya mengatakan hak untuk membeli dan menjual, maksud saya semua transaksi Pavilion Wanbao harus melalui saya. Tentu saja, uang yang dihasilkan Pavilion Wanbao, saya tidak ingin 1 sen pun, saya hanya ingin bagian yang saya dapatkan. Ini. Zhang Han tertegun, dia tidak bisa memutuskan hal semacam ini. Wajah Yuan Xiong sedikit jelek, dan hak untuk membeli dan menjual diserahkan kepada Feng Wuchen, yang setara dengan memberikan Pavilion Wanbao. Pavilion Wanbao adalah kerja keras Yuan Xiong, bagaimana dia bisa rela memberikannya seperti ini? Meskipun Feng Wuchen tidak tahu cara membeli dan menjual, tetapi keluarga Feng mengerti, jika Pavilion Wanbao dikosongkan oleh keluarga Feng, bukankah Yuan Xiong tidak punya apa-apa? Karena alasan ini, Yuan Xiong tidak tahu bagaimana memilih. Jika Pavilion Master Yu tidak setuju, sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Feng Wuchen tampak acuh tak acuh. Chener menginginkan hak untuk membeli dan menjual Pavilion Wanbao, mungkinkah? Feng Zhenqiong mengerutkan kening, seolah dia telah menebak sesuatu. Kekuatan Pavilion Wanbao tidak kalah dengan keluarga Feng. Jika anak ini dapat menyingkirkan racun api untuk orang tua itu dan menunggu orang tua itu maju ke Master Alkimia tingkat 2, ini akan menjadi lebih berharga dari Pavilion Wanbao. Selain itu, dengan kekuatan keluarga Feng, mustahil untuk menelan Pavilion Wanbao. Yuan Xiong menghitung dalam hatinya. Setelah memikirkannya dengan jelas, Yuan Xiong berkata, oke. Orang tua itu berjanji padamu. Pavilion Master Yu, di masa depan Anda akan berterima kasih atas keputusan Anda hari ini. Feng Wuxin tersenyum. Aku tidak tahu harta apa yang Tuan Feng rencanakan untuk dijual. Yuan Xiong bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah rahasia. Feng Wuchen tersenyum ringan. Tuan Feng, kapan Anda bisa membantu saya menyingkirkan racun api? Yuan Xiong bertanya, penyiksaan racun api sangat menyakitkan, dan dia tidak lagi ingin menderita racun api. Itu bisa dilakukan kapan saja, tetapi harus dibagi menjadi 3 kali untuk mengeluarkan racun, dan itu tidak dapat disembuhkan untuk saat ini. Racun api dari tetua pertama belum disembuhkan, tetapi akan tidak mempengaruhi peningkatan ranah alkimia. Feng Wuchen berkata datar. Tuan Feng, bagaimana dengan saya? Zhang Han bertanya dengan gugup. Lihatlah penampilanmu sendiri, atau mungkin suatu hari aku akan bahagia, mungkin aku akan menyelamatkanmu. Feng Wuchen mencibir. Ya, Tuan Feng, yakinlah, saya akan melakukan yang terbaik. Zhang Han mengangguk lagi dan lagi, setidaknya dia masih punya kesempatan, dan dia akhirnya lega. Selanjutnya, Feng Wuchen menggunakan teknik misterius untuk membantu Yuan Xiong mengeluarkan racun api. Racun api itu sangat menakutkan. Selama proses pengusiran, meridian seluruh tubuh Yuan Xiong berwarna hitam, dan akhirnya berubah menjadi untaian energi hitam. Dalam waktu singkat, teknik misterius dan ajaib membantu Yuan Xiong menghilangkan banyak racun api, membuatnya merasa sangat nyaman, seolah-olah dia 10 tahun lebih muda. Sungguh teknik yang ajaib, betapa mudahnya menyingkirkan racun api, terima kasih Tuan Feng. Yuan Xiong sangat berterima kasih. Setelah mengalaminya sendiri, dia menyadari betapa kuat dan ajaibnya teknik Feng Wuchen. Pavilion Tuan Yu sopan, kita akan menjadi milik kita sendiri mulai sekarang. Feng Wuchen tersenyum. Anak ini tidak sederhana, mengapa kamu tidak melihatnya sebelumnya? Aku merasa anak ini sama sekali tidak terlihat seperti anak berusia 16 tahun. Sebaliknya, dia sudah tua. Dia tidak menyia-nyiakannya, semua, tapi keajaiban. Dia menerobos dari tingkat ke-4 ke tingkat ke-7 dalam waktu setengah bulan, bahkan bakat roh bela diri tingkat ke-9 tidak bisa melakukannya. Yuan Xiong berpikir dalam hati. Memikirkan hal ini,
Yuan Xiong bertanya, Tuan Feng, kapan Anda akan mengambil alih hak perdagangan Paviliun Wanbao? Sudut mulutnya sedikit naik, Feng Wuchen mencibir, mulai sekarang, Direktur Zhang, setelah Anda kembali, segera putuskan semua kerja sama bisnis antara Paviliun Wanbao dan keluarga Yang. Di kota-kota selain kota Wushuang, selama ada yang punya kerjasama bisnis dengan keluarga Yang, Wanbao kabinet akan memutuskan kerjasama bisnis dengan mereka. Seperti yang diharapkan. Anak ini benar-benar berniat untuk berurusan dengan keluarga Yang, langkah ini benar-benar kejam. Feng Zhenqiong memuji. Steward Zhang, kamu kembali untuk menangani masalah ini segera, dan segera putuskan semua kerjasama bisnis dengan keluarga Yang. Yuan Xiong memerintahkan tanpa berpikir. Zhang Han menjawab dengan hormat dan segera berlari keluar. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk tampil. Selama dia bisa menyelamatkan hidupnya, Zhang Han tidak terlalu peduli. Adapun konsekuensi dari pemutusan kerjasama, ini bukan sesuatu yang harus dia pertimbangkan. Alasan mengapa Yuan Xiong tidak ragu-ragu sepenuhnya adalah karena keyakinan bahwa pengeluaran racun api membawanya. Tanpa halangan racun api, dia dijamin bisa melangkah ke ranah alkemis kelas 2 di jangka waktu yang singkat. Dengan status alkemis peringkat kedua, keluarga yang bukanlah apa-apa, bahkan banyak kekuatan di kota-kota sekitarnya, saya khawatir mereka akan menjilatnya. Tuan Paviliun Yu, saya akan membantu Anda menyingkirkannya untuk kedua kalinya dalam 3 hari. Feng Wuchen melanjutkan. Terima kasih, Tuan Muda Feng, orang tua itu pergi duluan. Yuan Xiong sangat berterima kasih. Feng Wuchen ingin memutuskan kerja sama bisnis dengan keluarga Yang, Yuan Xiong mengerti tanpa bertanya, lalu pergi. Segera setelah Yuan Xiong pergi, Feng Qianyang bertanya, Wuchen, apakah Anda ingin hak ini untuk membeli dan menjual untuk memutuskan bisnis keluarga Yang? Cener, apa gunanya kamu menginginkan perdagangan ini kan? Mengapa kamu tidak menginginkan keterampilan bela diri yang misterius? Xiao Qingqing juga bertanya dengan bingung. Jika keluarga yang ingin membunuh saya, mereka harus membayar harganya. Keluarga yang telah memutuskan kerjasama bisnis dengan keluarga Feng kami. Mengapa saya tidak bisa menghentikan bisnis mereka? Tanpa uang, keluarga yang perlahan akan menurun. Adapun hak untuk membeli dan menjual, tentu saja. Itu untuk membuat keluarga Feng kita lebih kuat. Feng Wuchen cemberut dan tersenyum, lalu meninggalkan aula. Paman Feng, percaya saja pada saudara Feng, dia pasti akan membuat keluarga Feng lebih kuat. Ling Xiao penuh percaya diri pada Feng Wuchen, dan berlari keluar setelah mengatakan itu. Cener. Feng Zhenqiong berteriak tanpa henti, dan memarahi, bocah bau ini semakin keterlaluan. Dia misterius sepanjang hari. Ayah, jangan katakan itu, saudara ketiga benar-benar menjadi misterius dalam 2 minggu terakhir. Feng Zhan mengerutkan kening. Biasanya, bakat roh bela diri peringkat kedua tidak mungkin memiliki kecepatan kultivasi yang begitu menakutkan. Sekarang kecepatan pelatihan saudara ketiga ditampilkan, saya khawatir roh bela diri peringkat 8 tidak sebaik dia. Feng Yuan menambahkan. Bukankah kalian berdua bertanya? Feng Zhenqiong bertanya. Keduanya menggelengkan kepala, Feng Yuan berkata dengan senyum masam, kami belum berbicara, dan saudara ketiga akan menceritakan sebuah rahasia, dan kami bisa. Teknik magis, kecepatan pelatihan yang luar biasa, dan pikiran yang lihai dan cerdas, perubahan ini benar-benar tidak dapat dipahami. Ketenangan dan ketenangan bebas debu tidak sebanding dengan orang biasa pada usia yang sama. Feng Qianyang berbicara perlahan. Ini menunjukkan bahwa Cener telah tumbuh dewasa. Dan dia masih jenius dalam kultivasi, yang merupakan hal yang baik. Xiao Qingqing tersenyum bahagia, ibu mana yang tidak suka dengan kesuksesan anaknya. Tidak sesederhana itu, aku hanya tidak tahu apa yang terjadi pada Cener, tetapi Cener memiliki keputusannya sendiri, kita hanya bisa mempercayainya.
Feng Zhenqiang menggelengkan kepalanya. Ayah, menilai dari apa yang dilakukan saudara ketiga barusan, dia jauh lebih mampu daripada aku dan saudara tertua. Feng Zhan berkata sambil tersenyum. Feng Zhenqiang mengangguk ringan sambil tersenyum, dan berkata, ini benar, bahkan di hadapan Penatua Su, bocah busuk ini dapat bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan menggunakan racun dingin untuk menahan Penatua Su, dan sekarang bahkan orang tua Yuan Xiong datang untuk meminta maaf secara pribadi, cerdik. Sangat. Wu Chen jauh lebih kuat daripada para jenius itu. Belum lagi kecepatan mengerikan dari kultivasi Wu Chen, hanya mengandalkan kemampuan ajaib untuk mengeluarkan racun dingin dan racun api, aku tidak tahu berapa banyak alkemis yang akan menggunakannya. Feng Qianyang menambahkan, adalah tempat yang paling berharga. Apa yang dikatakan tetua pertama sangat benar, pencapaian masa depan Chener tidak terukur. Senyum di wajah Feng Zhenqiang menjadi lebih cerah. Manajer Zhang yang kembali ke pavilion Wanbao, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung memerintahkan untuk memutuskan semua kerja sama bisnis dengan keluarga Yang. Ketika ditanya oleh sesepuh, Zhang Han mengatakan bahwa itu adalah perintah Yuan Xiong. Yang Mulia Wanbao terkejut dan bingung, ini baik-baik saja, mengapa Anda tiba-tiba memutuskan kerjasama bisnis dengan keluarga Yang? Zhang Han tidak menjelaskan, hanya perintah. Berita itu menyebar dengan cepat, dan Peerless City mendidih lagi. Semua orang bertanya-tanya apa yang terjadi, sehingga pavilion Wanbao membuat keputusan seperti itu. Mungkinkah keluarga yang menyinggung pavilion Wanbao? Atau apakah keluarga yang menelan harta pavilion Wanbao secara pribadi? Semua jenis spekulasi menyebar di kota Wushuang. Keluarga Mo dan keluarga Lin juga sangat bingung. Selama bertahun-tahun, pavilion Wanbao tidak pernah memutuskan kerja sama bisnis dengan siapapun atau keluarga, tetapi mengapa tiba-tiba membuat keputusan ini kali ini? Orang tidak mengerti. Olah keluarga Yang. Semua orang di keluarga yang sudah mengetahui berita itu, begitu tiba-tiba sehingga mereka tidak bisa mempercayainya. Mengapa Yuan Xiong tiba-tiba memutuskan kerja sama bisnis dengan keluarga Yang saya? Keluarga Yang saya tidak menyinggung mereka. Yang Qingyun berkata dengan wajah pucat. Patriark, mungkinkah itu hantu Feng Zhenqiang? Kami baru saja memutuskan kerja sama dengan mereka, dan sekarang pavilion Wanbao tiba-tiba memutuskan kerja sama dengan kami, itu pasti terkait dengan keluarga Feng. Seorang tetua menegaskan. Yang Qingyun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, tidak mungkin. Pavilion Wanbao tidak memiliki alasan untuk takut pada keluarga Feng, dan tidak ada alasan untuk memutuskan kerja sama dengan kami untuk keluarga Feng, bahkan keluarga Mo tidak memiliki kemampuan seperti itu. Petik 2. Kalau begitu tidak ada alasan bagi pavilion Wanbao untuk memutuskan kerja sama dengan keluarga Yang kita. Apa yang terjadi? Di kota Wushuang, selain keluarga Feng, kami tidak menyinggung siapapun. Yang Yun mengerutkan kening, semakin dia memikirkannya, semakin aneh jadinya. Sebelum Yang Qingyun dan yang lainnya ingin mengerti, berita berikutnya menakutkan satu persatu, sangat menakutkan sehingga mereka lengah dan tidak bisa menerimanya. Patriark, itu tidak baik. Keluarga Lin dan 3 keluarga besar kota Taeyun telah memutuskan kerjasama bisnis dengan keluarga Yang kita. Seorang penjaga bergegas ke aula dengan panik. Apa? Wajah Yang Qingyun berubah drastis dan berdiri dengan kaget. Bagaimana ini mungkin? 3 keluarga besar kota Taeyun selalu berhubungan baik dengan keluarga Yang kita, jadi bagaimana mereka bisa memutuskan kerja sama dengan kita? Yang Yun gemetar ketakutan. Itu benar sekali. 3 keluarga besar kota Taeyun telah mengembalikan barangnya. Penjaga itu menjawab dengan panik. Wajah Yang Qingyun berubah mengerikan, dagingnya berkedut hebat, dan dia jelas dalam keadaan marah. Laporkan ke Patriark. Penjaga lain berlari dengan panik. Apa masalahnya? Yang Qingyun berteriak dengan marah.
Penjaga itu menjadi pucat karena ketakutan, dan berkata dengan ngeri, Ki, Patriark, 5 keluarga kota Luotian telah mengirim orang untuk mengembalikan barang-barang kami, dan mereka juga mengatakan bahwa mereka akan memutuskan kerja sama dengan keluarga yang kami. Bom berat lainnya meledak di aula keluarga Yang, dan semua orang sangat ketakutan sehingga kaki mereka lemah. Jika semua keluarga ini memutuskan kerja sama dengan keluarga Yang, pendapatan keluarga Yang akan sangat berkurang. Ini jelas merupakan pukulan besar bagi keluarga Yang. Setelah waktu yang lama, saya takut seluruh keluarga akan pergi. Tidak mungkin. Apa yang terjadi di sini? Siapa yang menargetkan keluarga Yangku? Yang Qingyun sangat marah, dan aura pembunuhnya yang mengerikan tidak bisa menahan diri untuk meledak. Pada hari yang sama, Paviliun Wanbao, keluarga Lin, kota Taiyun, kota Luotian dan banyak keluarga lainnya memutuskan kerjasama bisnis dengan keluarga Yang. Ini jelas bukan kebetulan, tetapi seseorang berada di belakang layar, dan itu bertentangan dengan keluarga Yang. Orang bodoh bisa melihatnya. Hal ini mungkin ada hubungannya dengan Paviliun Wanbao. Keluarga kota Taiyun dan kota Luotian semuanya bekerja sama dengan Paviliun Wanbao. Itu pasti hantu Paviliun Wanbao, jika tidak, mereka tidak dapat memutuskan kerja sama dengan kita. Yang Yun berkata dengan muram dan marah, dan hanya Paviliun Wanbao yang memiliki sarana yang begitu kuat. Yu Wanxiong. Yang Qingyun menggertakkan giginya dan sangat marah sehingga kemarahan di matanya hampir meledak. Patriark, ayo pergi ke Paviliun Wanbao dulu dan minta klarifikasi. Seorang penatua menyarankan. Pergi ke Paviliun Wanbao. Yang Qingyun berkata dengan marah, juga, kirim seseorang untuk mencari tahu saya segera. Mari kita lihat siapa yang ada di balik layar. Berita itu telah menyebar ke seluruh kota tanpa tanding, dan Yang Qingyun dan anggota senior keluarga yang bergegas ke Paviliun Wanbao dengan marah. Pada saat ini, Paviliun Wanbao tidak seperti apa-apa, harta masih dijual, dan masih hidup. Yang Qingyun dan yang lainnya bergegas ke Paviliun Wanbao dengan marah, tetapi para penjaga tidak berani menghentikan mereka. Yu Wanxiong, keluarlah untukku. Yang Qingyun yang marah meraung, Paviliun Wanbao yang awalnya hidup, semua orang terkejut dan langsung terdiam. Hanya dalam beberapa saat, di Paviliun Wanbao, banyak tamu yang merasakan aura pembunuh mengerikan yang Qingyun melarikan diri dengan panik, karena takut menimbulkan masalah. Melihat pertempuran keluarga Yang, Zhang Han sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Tetapi sebagai pelayan Paviliun Wanbao, bagaimana dia bisa mundur? Terlebih lagi, ini adalah Paviliun Wanbao. Dengan kekuatan Paviliun Wanbao, keluarga yang tidak perlu takut sama sekali. Menekan kepanikan di hatinya, Zhang Han berkata dengan sungguh-sungguh, Patriark Yang, Paviliun Wanbao bukanlah tempat bagimu untuk menjadi liar. Apakah kamu tidak tahu aturan Paviliun Wanbao? Jangan berteriak di sini. Saat Zhang Han membuka mulutnya, banyak penjaga dari Paviliun Wanbao bergegas keluar. Itu bukan urusanmu, lebih baik menyingkir. Yang Qingyun berkata dengan marah, menatap Zhang Han dengan mata tajam. Jika Zhang Han berani menghentikannya, dia akan melakukannya. Aula utama Wanbao Ge dipenuhi dengan bau mesiu. Patriark Yang, aku tahu kamu akan datang, manajer Zhang, kamu harus mundur dulu. Pada saat ini, suara Yu Wanxiong terdengar di aula utama Paviliun Wanbao. Yu Wanxiong, Anda memutuskan kerja sama dengan keluarga yang saya, mengapa Anda ingin membiarkan banyak keluarga di kota Taiyun dan kota Luotian memutuskan kerja sama bisnis dengan keluarga yang saya? Apa niat Anda? Yang Qingyun bertanya dengan marah. Yu Wanxiong berjalan keluar dari aula perlahan dan berkata dengan acuh tak acuh, Patriark Yang, lelaki tua ini tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Masalah yang Anda sebabkan telah melibatkan Paviliun Wanbao.
Paviliun tidak mencari keluarga yang Anda datang ke pintu sebagai gantinya. Menyebabkan masalah. Yang King Yun mengerutkan kening, dan setelah memikirkannya, dia dapat menyimpulkan bahwa keluarga yang tidak dalam masalah, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, keluarga yang saya tidak dalam masalah. Bahkan jika itu dalam masalah, apa hubungannya dengan Paviliun Wanbao Anda? Jika keluarga yang utama berkata begitu, lalu apa hubungannya Paviliun Wanbao dengan keluarga yang Mu? Yu Wanxiong sedikit mencibir. Tuan Palet Yu, lelaki tua ini benar-benar tidak dapat memikirkan lelaki besar manapun yang telah disakiti oleh keluarga Yang. Bahkan lelaki besar yang cemburu pada Paviliun Master Yu, keluarga yang saya tidak akan pernah menyinggung perasaannya. Saya juga bertanya pada Paviliun Master Yu, untuk membuatnya jelas. Yang Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Maafkan saya tidak punya komentar, jika Anda kembali dan berpikir untuk menyinggung seseorang, pergilah. Yu Wanxiong berkata dengan acuh tak acuh, berbalik dan pergi.